Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ija, NIM terakhir 36. Sebelum saya mengerjakan soal UTS kecerdasan buatan, saya akan membacakan kode etik UTS kecerdasan buatan. Yang pertama, saya mengatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha saya sendiri. 2. Saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. 3. Saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lain. Nurul Ija, NIM 180907536, dan tanda tangan saya. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu dulu pengertian kecerdasan buatan itu apa. Kecerdasan buatan terdiri dari dua kata, buatan dan kecerdasan, di mana buatan mendefinisikan buatan manusia dan kecerdasan mendefinisikan kekuatan berpikir. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kecerdasan buatan merupakan kekuatan berpikir buatan manusia. AI sendiri merupakan cabang dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Cerdas sendiri yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, penalaran, atau bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan atau moral yang baik. Di sini kita akan menjawab soal nomor 1. Sebuah mesin dikatakan cerdas apabila memiliki dua bagian utama, yaitu bekal pengetahuan atau knowledge base. Yang kedua adalah kemampuan menalar atau menganalisis. Bekal pengetahuan atau knowledge base dan kemampuan menalar merupakan langkah pertama untuk membangun sebuah mesin cerdas yang berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Selanjutnya, kita akan bisa menggunakan mesin inference untuk memproses menjadi output. Kita bisa lihat di sini gambarnya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan. Manusia cerdas atau pandai dalam menyelesaikan permasalahan karena manusia mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan diperoleh dari belajar. Semakin banyak bekal pengetahuan yang dimiliki, tentu akan lebih mampu menyelesaikan permasalahan. Tapi bekal pengetahuan saja tidak cukup. Manusia juga diberi akal untuk melakukan penalaran, mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Tanpa memiliki kemampuan untuk menalar dengan baik, manusia dengan segudang pengalaman dan pengetahuan tidak akan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Demikian juga dengan kemampuan menalar yang sangat baik, tanpa bekal pengetahuan dan pengalaman yang memadai, manusia juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, agar mesin bisa cerdas, bertindak seperti dan sebaik manusia, maka harus diberi bekal pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar. Contoh, dengan bantuan AI, kita dapat membuat sistem virtual pribadi seperti Cortana, Google Assistant, Siri, dan lain-lain. Langsung saja kita ke perbahasan soal nomor 2. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari pernyataan yang salah dari penjelasan ini. Jadi, sebelum saya menjawabnya, saya akan membacakan perbedaan kecerdasan buatan dan perbedaan kecerdasan alami. Dari sini, kita bisa mengetahui jawaban dari nomor 2. Kelebihan kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa. Kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya.
2. Lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama, dan keahlian tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Jadi, jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer yang lain. 3. Lebih murah. Di sini dikatakan lebih murah karena menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan dengan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. 4. Bersifat konsisten karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. 5. Dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. 6. Lebih cepat. Dan perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami di sini ada dua ya, kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Yaitu satu, untuk kecerdasan alami itu kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. 2. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input atau simbolik. 3. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Jadi dari penjelasan ini kita bisa tahu mana pernyataan yang salah. Nah, betul. C adalah pernyataan yang salah. Ini adalah pembahasan soal terakhir nomor 3. Terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan ke 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Di sini kita menggunakan game cluster-line logic. Langsung saja kita ke pembahasannya. Problem solving dari game tersebut dapat dideskripsikan dengan initial state atau status awal. Terdapat 3 dokter dan 3 kanibal ada di sisi kiri sungai, dan dimisalkan dengan D1, D2, D3, K1, K2, K3, dan itu merupakan dokter 1, dokter 2, dokter 3, kanibal 1, kanibal 2, dan kanibal 3. Operator game tersebut adalah suatu perpindahan yang diwakili oleh jumlah dokter dan jumlah kanibal pada satu waktu. Path cost atau biaya jalur merupakan jumlah penyeberangan. Goal state atau tujuan akhir, 3 dokter dan 3 kanibal ada di sisi kanan sungai. Aturan-aturan yang pada penyeberangan tersebut adalah ada 7 peraturan. 1. Ada 3 dokter dan 3 kanibal yang harus menyeberang sungai. 2. Hanya disediakan 1 perahu. 3. Perahu bisa berjalan jika ada minimal 1 orang atau 1 kanibal atau 1 penumpang. Perahu maksimal berisi 2 atau 1 kanibal per 1 dokter per 2 kanibal per 2 dokter. 5. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi daratan. 6. Jika jumlah kanibal lebih banyak dari jumlah dokter pada satu sisi daratan, maka kanibal akan memakan dokter. Terakhir, ke-7, pemain berhasil menyelesaikan permainan jika semua dokter dan semua kanibal ada di sisi seberang yang menjadi tujuan akhir. Nah, di sini ada cara penyelesaian dengan menggunakan aplikasi, yaitu 1. Seberangkan kanibal 1 dan kanibal 2 terlebih dahulu. Langkah kedua, bisa dilihat pada gambar. Langkah kedua, itu kita setelah sampai diseberangkan, turunkan kanibal 1. Langkah ketiga, lalu seberangkan kembali kanibal 2 dan masukkan kanibal 3, lalu seberangkan mereka. 4. Turunkan kanibal 2, lalu seberangkan kembali kanibal 3. Langkah kelima, turunkan kanibal 3, lalu seberangkan dokter 1 dan dokter 2. 6. Turunkan dokter 1, masukkan kembali kanibal 1, lalu seberangkan mereka. Untuk langkah ketujuh, turunkan kanibal 1,
dan masukkan atau naikkan dokter 3, lalu seberangkan mereka. 8. Turunkan dokter 2 dan dokter 3, lalu seberangkan kembali kanibal 2. Langkah ke-9, masukkan kembali ke 1 atau kanibal 1 untuk menyeberangkan mereka. 10. Turunkan kanibal 1 dan seberangkan kembali kanibal 2. Langkah ke-11, masukkan kembali ke 3 atau kanibal 3 lalu seberangkan. Untuk langkah terakhir, langkah ke-12, semuanya berhasil menyeberang dengan selamat. Jadi, untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan game ini, kita bisa menyeberangkan ketiga dokter terlebih dahulu, dan ketiga kanibal tersebut kita seberangkan terakhir. Dan yang paling penting, kita mengikuti peraturan game tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian dengan algoritma BFS. Apa itu metode BFS? Algoritma BFS bersifat FIFO, first in, first out, di mana yang pertama masuk yang akan dieksekusi duluan. Algoritma ini melakukan pencarian solusi pada graf atau pohon berakar secara melebar dengan cara mengunjungi simpul secara per-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Pada game dokter dan kanibal, state awal adalah sisi kanan sungai masih kosong dan sisi kiri sungai berisi 3 dokter dan 3 kanibal. Agar mempermudah penggambaran, maka dibuat notasi untuk tiap-tiap simpul atau state. Untuk state awal, notasinya adalah bisa dilihat 0,0, 3,3, yang artinya di sisi kiri ada 3 dokter, 3 kanibal, dan di sisi kanan ada 0 dokter dan 0 kanibal dan perahu. State akhir notasinya adalah dibalik, itu menjadi 3,3 dan 0,0. Ini adalah pohon dari penyelesaian dengan algoritma BFS. Langsung saja kita lihat di sini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya di game pada penyelesaian dengan aplikasi ini sama aja, cuman ini dalam bentuk penyelesaian dengan algoritma BFS. Sini langsung saja kita, ini keempat state ini bisa dimasukkan ke dalam kategori yang memenuhi kriteria untuk dilanjutkan untuk ke state berikutnya. Dan state 1 ini kenapa? Karena tidak sesuai dengan peraturan dan sudah expand atau tidak boleh dikunjungi lagi karena sudah pernah dikunjungi sebelumnya. Dan untuk langkah selanjutnya, kita di sini melanjutkan dari state 3. Dan state 3 ini menghasilkan 2 state lagi, yaitu state ke-6 dan state ke-7. Kenapa state 6 kita warnai? Karena di sini sudah sama seperti state nomor 1, sudah pernah dikunjungi dan melanggar peraturan dari game tersebut, tidak bisa dilanjutkan. Jadi saya mengambil state ke-7. Begitu juga state ke-5 itu menghasilkan 1 state, dan state ini juga sudah pernah dikunjungi dan salah dan tidak boleh dilanjutkan. Dan saya melanjutkan dari state ke-7 dan itu menghasilkan 1 state lagi di bawahnya, yaitu 0,3 dan 3,0. Di sini seimbang dan sesuai peraturan yang telah ada di game ini. Dan untuk state 9 ini menghasilkan anak dari pohon tersebut menghasilkan 2 state, yaitu state 10 dan state 11. Dan di sini kenapa state 11 ini diwarnai juga? Karena udah pernah dikunjungi dan sama aja dari state 1, 6, dan 8. Dan kita otomatis melanjutkan ke state 10-nya. Dari state 10 kita menghasilkan 3 state juga, yaitu 12 state 12, 13, dan 14. Dan untuk 12 dan 14 ini kenapa kuning juga? Karena ini adalah state yang pernah dikunjungi dan tidak boleh lagi untuk dimasuki atau dikunjungi lagi. Jadi otomatis kita akan melanjutkan state 13. Dan begitu juga state 13. Di sini terdapat menghasilkan 5 state lagi, yaitu state 15, state 16, state 17, state 18, dan state 19. Nah, di sini kenapa 15, 16, 17 ini nggak bisa seperti sebelum-sebelumnya, itu karena sama, sudah pernah dikunjungi dan tidak boleh lagi untuk dilakukannya
pengunjungan stat lagi. Dan untuk ke-18 ini otomatis kita akan melanjutkan stat 18 dan sini menghasilkan 3 stat lagi. Dan untuk ketiga stat ini tidak dihitung. Dan untuk dua stat ini 20 dan 21 kita dilihat di sini kita tidak boleh coba lihat di posisi kiri. Posisi kiri ini terdapat 1 dokter dan 2 kanibal. Otomatis ini melanggar dari peraturan yang telah ada karena jumlah kanibal seharusnya lebih banyak daripada jumlah dokter harusnya lebih banyak daripada jumlah kanibal. Karena apa? Karena jika jumlah kanibal lebih banyak, maka dia akan memakan dokter, maka game ini akan gagal. Dan langsung saja kita ke yang stat 21, kita lanjutkan ke stat 21. Langsung saja kita ke stat 22 dan sampai menuju goal stat atau tujuan akhirnya. Dan di sini kita mendapatkan goal akhirnya atau goal statnya pada stat ke-25. Selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian dengan algoritma depth first search atau DFS. DFS adalah algoritma yang selalu mengembangkan salah satu node pada level terdalam dari pohon tersebut. Hanya ketika mencapai titik mati, non-goal node yang tidak mungkin diekspansi, akan dilakukan backtrack ke node induk dan mengembangkan node pada level berikutnya. Algoritma DFS menggunakan stack yang bersifat LIFO, last in first out. State akan dimasukkan ke dalam stack dan diekspand dari data terakhir. Jika state sudah pernah masuk ke dalam stack, akan diberi tanda. Ini adalah penyelesaian menggunakan algoritma DFS. Pada pencarian algoritma DFS ini sama seperti pencarian BFS sebelumnya. Hanya saja yang membedakan pada algoritma BFS dia mencari secara mendalam, secara melebar. Dia mencari secara melebar itu seperti ke samping. Kalau misalkan pencarian menggunakan algoritma DFS, dia mencari secara mendalam. Langsung saja kita ke step pertama, yaitu step 1. Seperti yang saya jelaskan pada penjelasan BFS sebelumnya, itu pada step 1 ini tidak bisa karena ini tidak sesuai dengan kriteria untuk melakukan pencarian selanjutnya. Jadi, dan ini juga melanggar peraturan seperti dia pada posisi kanan itu terdapat 2 dokter dan pada posisi kiri terdapat 3 kanibal. Berarti ini tidak boleh, dokter ini harus lebih banyak daripada kanibal atau dia harus seimbang, 2 dokter dan 2 kanibal. Jadi kita berlanjut ke step kedua, yaitu dia di sini juga tidak sesuai. Karena di sini kita lihat di samping ini dokter itu ada 1 orang dokter dan 3 orang kanibal. Ya, sama seperti ini sebelumnya. Tidak bisa juga dilanjutkan pencariannya dan kita lanjut ke step berikutnya. Coba kita lihat di step 3 itu kita bisa lihat di sini seimbang ya. Berarti ini sudah bisa melakukan pencarian secara mendalam atau melakukan pencarian berikutnya atau selanjutnya. Jadi kita lakukan pencarian ke bawah dan dari stat 3 ini muncul 2 stat berikutnya yaitu 4 dan 5. Kenapa saya tidak melanjutkan ke stat yang ini? Karena saya sudah menemukan stat yang bisa dilanjutkan pencariannya. Namanya DFS kan, jadi dia melakukan secara mendalam. Kalau dia sudah menemukan satu stat yang bisa dilanjutkan ke bawah atau pencariannya secara mendalam, kita langsung saja. Jadi stat yang berikutnya, yang sampingnya yang bertetangga dengan stat yang ini, itu sudah tidak dicari. Jadi kita ke bawah langsung ke stat 4 dan stat 5. Jadi stat 4 ini sama seperti stat 1. Jadi saya beri warna karena di sini sudah di-expand atau sudah dikunjungi. Jadi tidak bisa. Jadi langsung saja kita ke stat 5. Jadi stat 5 ini bisa kita lanjutkan ke bawah dan sesuai juga dari peraturannya. Dan langsung saja dari stat 5 kita mendapatkan stat 6. Dari stat 6 ini kita bisa lihat ini bisa kita lanjutkan juga karena ini juga posisinya seimbang. Di sini samping kiri terdapat 3 dokter dan 0 kanibal. Dan pada posisi kanan terdapat 3 kanibal dan 0 dokter. Jadi bisa kita lanjutkan
Dari stat 6 ini terdapat stat 7. Dari stat 6 ini lahirlah stat 7 ini. Jadi di sini juga bisa kita lanjutkan. Karena apa? Karena di sini juga sesuai peraturan dan kriteria untuk melanjutkan pencarian. Nah, untuk dari stat 7 menghasilkan 3 stat. Stat 8 dan stat 9. Ini jangan dihitung karena di sini sudah ditemukan pencariannya atau belum goalnya sih. Ini bisa dilanjutkan. Untuk stat 8 ini tidak bisa karena sama saja seperti stat 1, stat 4, dan stat 8. Ini sama saja sudah bisa dikunjungi. Dan untuk stat 9 bisa kita lanjutkan. Dan ini menghasilkan 1, 2, 3, 4 stat. Nah, karena di sini sudah saya kasih warna kuning, karena sudah sama semua dari stat 1, stat 4, karena ini udah tidak mungkin lagi untuk melakukan pencarian, jadi kita masuk ke stat 13. Stat 13 ini bisa kita lanjutkan. Dari stat 13 ini menghasilkan 2 stat, yaitu stat 14 dan stat 15. Kenapa stat 14 ini kita tidak melakukan pencarian? Nah, dari sini kita bisa lihat ini tidak memenuhi kriteria atau pencarian DFS karena dan peraturan gamenya juga ini jika kita melanjutkan pasti gagal karena coba lihat di samping kiri itu terdapat 2 kanibal dan 1 orang dokter. Kita kembali lagi ke peraturan sebelumnya bahwa dokter itu harus lebih banyak daripada kanibal. Jika tidak, maka kanibal ini akan memakan dokter ini. Jadi kita ke step 15 yang udah pasti betul karena ini kita lihat 02, 31. Jadi betul. Kita bisa melanjutkan dari step 15 ke step 16, 17, 18, dan 19 sampai kita menemukan goal state-nya atau kondisi akhir dari pencarian algoritma DFS. Nah, di sini kita sudah temukan goals-nya. Ini dari posisi kiri menuju posisi kanan. Sekian dari pembahasan soal UTS dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.